Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani sawit Indonesia. Hari ini saya akan sedikit membahas tentang umur perkebunan kelapa sawit milik pribadi saya ya. Jadi kemarin ada yang bilang di komentar sawit saya itu 43 bulan umurnya baru percaya. Padahal saya jelaskan di situ bahwa sawit saya itu umurnya 33 bulan, tapi orang malah percaya sawit saya usianya 43 bulan. Tidak tahu kenapa, saya pun baru menanam sawit ini, tapi emang saya bandingkan dengan kenyataan di sekitar saya. Orang yang menanam cuma beda 1 bulan sama saya, dan orang itu tidak pernah dipupuk sama sekali, itu sawitnya kayak seperti usia 1 tahun tanam. Dan di perkebunan saya ini alhamdulillah saya pupuk dengan rutin, dengan sementara setahun ini dosisnya setengah kilo urea, 7 on KCl, setengah kilo pestipos, dan dolomit 1 kilo per tahun plus boron ya. Tapi tidak apa-apa kalau seumpamanya orang itu tidak percaya kalau sawit saya usianya 33 bulan. Tapi orang yang lebih paham sawit, yang udah menanam sawit lama, pasti paham lah tentang pendeknya batang tersebut. Ini aja dari tanah aja masih pendek ya. Ini tidak mungkin lah kalau 43 bulan. Saya di sini cuma hanya meluruskan. Kalau tanam, usia tanamnya 33 bulan. Kita lihatkan lagi. Nah, seperti ini. Apakah iya? Seperti ini 43 bulan. Tidak akan menipu, tidak akan mengedit merekayasa ya. Bahwa prinsip saya membuat konten YouTube ini kenyataan yang akan saya terapkan di perkebunan saya, hasil nyata, tidak akan saya ubah-ubah hasilnya. Kalau buahnya kecil pun akan saya menggunakan buah kecil. Di video-video saya pun banyak buah-buah kecil yang saya videokan, bukan buah-buah yang besar aja ya. Bahkan tanaman yang seperti ini yang pernah saya pindah pun sering saya upload juga. Ini dulu saya pindahkan ya, jadi kayak sulaman. Kita lihat lagi lah apakah ini iya 43 bulan. Agak heran juga orang berkata seperti itu. Ini masih segini ya. Saya aja kalau panen masih jongkok, masih duduk, belum bisa belum bisa berdiri panennya, masih duduk. Inilah gambarannya. Nah, kalau kawan-kawan nanti ada yang saran bawa timbangan, insya Allah di hari Jumat nanti kan saya panen, nanti akan saya bawa timbangannya. Seperti ini. Ini saya masih duduk panennya, ini jongkok kadang enggak bisa. Ini 33 bulan. Memang saya rutin memupuk per 4 bulan sekali.
dan piringan pun saya jaga. Prinsip saya karena tempat pemupukan ada piringan, jadi piringan saya usahakan tidak ada genangan air, maksudnya genangan yang terus menerus. Tapi kalau cuma air lewat ya enggak apa-apa. Jadi biar pemupukan biar terserap maksimal walaupun pupuknya sedikit ya. Itulah dosis tadi. Sementara saya pakai setengah kilo urea, 7 on KCl, setengah kilo Pestipos, plus boron dan dolomit 1 kilo per tahun. Nah, untuk urea, KCl dan Pestiposnya per 4 bulan saya taburkan ya. Ini 33 bulan, bukan 43 bulan ya. Lihat lagi. Nah, tidak ada yang besar, tidak ada yang tinggi sawit saya, masih pendek-pendek. Ini aja saya ngerekamnya sambil duduk. Nah, ini ya, ini termasuk yang lambat tapi panennya baru, jadi batangnya udah mulai besar tapi pendek. Tinggi batang pun mau dia yang udah panen duluan sama yang baru panen pun kurang lebih ya. Ini 43 bulan kah, ini 33 bulan ya. Ya yang percaya ya alhamdulillah, yang tidak percaya ya monggo-monggo aja. Ini saya sambil duduk ini ya. Ini aja kalau sama siapa itu yang nanam Swiss Supreme ya, yang 46 bulan sekarang loh. Itu tinggi dia, batangnya besar, udah mulai tinggi. Pendek sih tapi maksud saya daripada ini tinggi punya bapak itu ya. Ini saya tegaskan lagi, di usia 33 bulan tanam varietas Simalungun. Tapi memang alhamdulillah buahnya rata-rata 2 tingkat, tidak mampu 3 tingkat ya. Lagi naik, nanti saya akan bawa timbangan ya. Tapi mohon maaf, timbangan saya nggak ada timbangan jantung, adanya timbangan badan. Ini masih pendek nih. Nah, nanti akan saya timbang. Lihat nanti ya video saya di minggu depan akan saya timbang. Nah, tidak akan saya skip dari saya ngambil buahnya sampai timbang. Oke ya, kan saya banyak nyekip waktu manen bukan karena saya mau menyepilkan buah-buah yang bagus-bagus saja, tapi memang karena saya memvideokan itu sendiri dengan gagang kayu. Saya cuma ingin melihat agak menarik untuk ditonton. Tapi buah ya seperti inilah buahnya, banyakkan. Yang kecil ada juga, tapi rata-rata yang kecil itu emang dia yang baru mulai produksi atau buah paling bawah, jadi agak-agak sedikit ngelandak, tapi yakin 5 kilo pun di tangan. Oke, kita lihatkan lagi ya. Mana ya? Nah, saya akan menyepilkan sebelah sana. Sementara tidak saya semprot, cuaca baru panas. Kebetulan ini aja banyak yang buah baru di musim kemarau ya. Ini
Kalau seperti ini yakin kelihatan agak tinggi, tapi kalau saya duduk ini pendek bos. 33 bulan ini ya. Itu aja baru satu lingkar yang saya kastrasi ya. Prinsip saya kalau kastrasi seperti ini emang saya tidak begitu menghiraukan Songgo 2 atau Songgo 3 karena masih kecil ya, karena emang saya lebih mementingkan kebersihan piringan. Tapi nanti kalau udah mulai meninggi ya saya tetap saya perhatikan Songgonya. Songgo 3 lah nyampe usia 4 tahun seperti ini. Nanti kan udah tidak temu tanah, ini cuma ujungnya ya, tidak akan saya pruning lagi nyampe dia panen berikutnya ya. Kita jaga Songgonya. Rumputnya tinggi. Seperti ini ya. Ini pun masih pendek. Ini ukuran janjangnya emang mantap, tapi dia masih tidak begitu padat. Yang buah-buah barunya yakin padat, karena emang boron kemarin saya taburkan, banyak perubahannya. Masih pendek ini, belum, enggak lah kalau 43 bulan. Saya cuma ingin mengklarifikasi ya. Nah, ini lagi ya. Masih pendek. Dan banyak yang bilang kenapa masih mengkal-mengkal dimasak. Nah, karena saya udah banyak beruji coba. Kalau yang mengkal seperti kunyit itu, kalau buahnya masih rendah dekat tanah seperti ini, dia tidak mampu, pasti akan busuk. Itu waktu musim hujan-hujan ya. Kalau udah musim kemarau gini, insya Allah sih enggak lah. Ya mengkalnya saya sih tidak mengkal-mengkal mentah gitu, enggak. Pasti orang pengepul pun pasti akan negur kalau emang buahnya itu mengkal mentah. Tapi kalau udah setengah matang, setengah masak, setengah matang setengah mengkal gitu, tetap dia nggak ada komen. Karena pengepul itu kan dia paling 2 hari 3 hari baru diangkut ke PT, jadi katanya aman, tidak ada teguran ya. Jadi prinsipnya memang manennya pun saya pun tidak asal-asal. Tapi nanti kalau emang udah sedada, waktu panen dah buahnya setinggi dada manusia ya, pasti hitam merona baru diambil. Karena besar janjangannya pun, besar grundelnya pun tetap akan lebih besar daripada ini. Jadi resiko busuk buah itu minim. Ini lagi saya sepilkan. Ini termasuk pohon yang subur, batang yang subur ya. Ini 33 bulan juga. Inilah saya lihatkan yang emang yang subur, yang dari awal panen sampai sekarang buahnya pun jumbo-jumbo. Ini di atas 8 kilo ini rata-rata buahnya ya. Besok saya timbang, saya enggak bohong. Nah, kita akan bahas lagi. Tingginya pun
subur-suburnya pohon ini pun tidak jauh beda sama yang tadi itu yang saya videoin, tidak jauh beda. Saya ini masih jongkok kalau panen, masih duduk. Ini saya, nah ini ya piringannya kan agak tinggi ya. Nah, ini saya posisi jongkok seperti ini bosku. Ya seperti ini gambarannya, bahwa saya akan membuat video tentang sawit saya, tidak akan mengedit-ngedit usia ya. Yang percaya ya monggo, yang tidak percaya ya monggo, karena saya cuma ingin berbagi ilmu, terutama untuk para petani-petani pemula ya, bapak-bapak yang usianya udah di atas 40 tahun itu, yang bapak-bapak di kampung-kampung itu masih banyak yang tidak begitu mengerti tentang pupuk dan perawatan sawit ya. Dia percayanya ya dari mulut ke mulut dan tidak begitu bisa dipercaya kebenarannya ya. Jadi itu aja tujuan saya, karena di kampung saya aja masih banyak yang percaya pupuk baru ditebarkan seminggu itu akan sangat berpengaruh pada buahnya, berat buahnya, bahkan pelepahnya akan lebih melengkung, akan lembut. Padahal pupuk yang ditaburkan kita hari ini kan akan berpengaruh bagian besarnya di tahun depan ya. Berpengaruh pun 3 bulan 4 bulan dari waktu pemupukan, saya yakin pengaruh-pengaruh ya, waktu ya pengaruh ke kelembutan pelepah ya, saya yakin itu untuk ureanya ya. Itu penjelasan saya, semoga dapat menginspirasi para petani-petani pemula. Inilah keadaan real perkebunan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani sawit Indonesia.